Korupsi dapat dipahami sebagai sebuah praktek penyalahgunaan kekuasaan maupun wewenang yang dimiliki untuk mendapat suatu manfaat dari tindakannya melalui cara-cara yang melanggar hukum. Praktek korupsi tidak hanya bisa dilakukan secara individu namun juga bisa dilakukan secara berkelompok dan seringkali tergantung seberapa besar suatu hal yang dikenai praktek korupsi. Kata korupsi pastilah sering didengar oleh masyarakat dan kita sendiri sebagai rakyat sekaligus individu yang tinggal di Indonesia dengan familiarnya kita terhadap fenomena korupsi, maka tidak salah jika sebagian pihak ada yang mengatakan bahwa korupsi sejatinya telah menjadi budaya di Indonesia. Berbicara mengenai korupsi, maka tidak lepas juga menyangkut perihal kekuasaan, di mana Lord Action berpendapat power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Atau jika diterjemahkan, kekuasaan cenderung memberi kesempatan untuk korup. Dan jika kekuasaan berlaku mutlak, maka korupsi juga akan berlaku mutlak di sana. Telah banyak upaya untuk melaksanakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya-upaya tersebut telah dilakukan bahkan sejak zaman kolonial. Dalam artikel ini akan dipaparkan perjalanan pemberantasan korupsi di setiap era kepresidenan Indonesia. Soekarno, Orde Lama, pembentukan Undang-Undang Keadaan Bahaya yang menghasilkan dibentuknya PARAN, Panitia Retolling Aparatur Negara, yang berfungsi menangani data laporan kekayaan pejabat negara, dan Kepres No. 275 tahun 1963 tentang pemberantasan korupsi. Soeharto, Orde Baru. Pidato Soeharto tanggal 16 Agustus 1967 dan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi TPK. Pembentukan Komite 4 hingga menjalankan Operasi Tertib OPSTIB. B.J. Habibie, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Undang-undang ini kemudian membentuk KPKPN, KPPU, Komisi Ombudsman. Gus Dur dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi TGP TPK sebelum akhirnya dibubarkan oleh Mahkamah Agung. Megawati, sempat terjadi ketidakpercayaan pemberantasan korupsi yang tidak kunjung selesai yang kemudian ditanggapi dengan UU No 2000 tahun 2001 yang menggantikan UU sebelumnya dan UU No 32 tahun 2002. Kemudian membentuk juga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Susilo Bambang Yudhoyono. Selain melanjutkan upaya pemerintahan sebelum dalam upaya pemberantasan korupsi, beliau juga membentuk tim pemberantas tindak pidana korupsi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Joko Widodo. Kebijakan pemberantasan korupsi dalam Nawacita prioritas kedua dan keempat yang berisi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pemulihan kepercayaan publik pada institusi demokratis negara melalui reformasi birokrasi dan reformasi lembaga serta upaya penegakan hukum. Dampak korupsi berkepanjangan. Kita telah mengetahui korupsi selalu membawa hal negatif yang selalu membuat kerugian negara kian hari makin bertambah. Di antara dampak yang paling terlihat adalah aspek ekonomi. Dari segi ekonomi, korupsi menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada sebuah negara melambat, tingkat investasi yang menurun, bertanggung jawab pada naiknya tingkat kemiskinan, arus distribusi pada pendapatan mengalami ketimpangan dan jarak yang jauh. Dari beberapa pernyataan di atas mengindikasikan bahwa dampak yang dibawa dalam bidang ekonomi saja tidaklah kecil, sehingga kita perlu keseriusan dalam menangani perkara ini karena jika ekonomi terdampak maka sektor yang lain juga pasti mengalami hal yang sama. Pencegahan dan perlawanan terhadap korupsi dalam perkara penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong lemah. Sementara kasus korupsi yang ada jumlahnya besar, pemerintah seolah kehilangan kekuatan melawan koruptor. Dengan bukti beberapa kasus yang tidak selesai dan hukuman yang dirasakan belum memberi efek jera. Dengan fakta yang banyak korupsi yang masih terjadi, upaya pencegahan korupsi sesuai dengan UU No 31 tahun 1999 JU No 20 tahun 2000 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi yang menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mencegah penegakan dan penegakan hukum terhadap kasus korupsi memiliki andil yang penting. Perlu dibentuk LSC yang efektif dalam menangani kasus korupsi hingga kontribusi mampu mendorong kasus semacam ini tidak terus tumbuh dan menjadi permasalahan berkepanjangan. Pendidikan politik dan anti korupsi kepada masyarakat sangat diperlukan, terutama peran serta partai politik dalam mewujudkan negara demokrasi yang tidak korup. Rekomendasi politik yang diberikan dana saja.
bahkan hanya dicari dari kalangan yang memiliki dana saja, sehingga ke depan memiliki potensi korupsi untuk mengembalikan biaya politik yang dikeluarkan. Semoga dengan suara ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang mendengar.